27 Mei 2018 bisa jadi hari yang paling menyedihkan bagi pendukung Liverpool. Mimpi mereka membawa kembali si kuping besar harus kandas di tangan pemainnya sendiri. Kiper mereka, Karius, melakukan 2 blunder yang menjadi asal muasal kekalahan di final UCL. Umpan ceroboh Karius bisa dipotong Benzema dan menjadi gol pertama. Kemudian tangkapannya tak lengket sehingga tendangan Bale menjadi gol ketiga. Liverpool pun kalah 3-1 dari Madrid dan harus merelakan gelar UCL. Pemain-pemain yang menjadi bagian kekalahan konyol tersebut pun masih ada di dalam tim. 14 pemain skuad 2017-2018 masih menjadi bagian tim musim ini. Keinginan untuk memenangkan final kali ini pun berkali-kali lipat karena sekaligus membalas kekalahan konyol di 2018. Hasrat tersebut sangat realistis karena saat ini Liverpool bukan hanya berbeda tetapi jauh lebih baik. Bahkan tim saat ini adalah bentuk terbaik dari tim yang Klopp bangun selama 7 tahun. Semenjak kekalahan dari Madrid, Klopp terus memperbaiki timnya baik secara taktikal maupun komposisi pemain. Dalam balutan line up 4-3-3, nama Karius sudah dipensiunkan dari posisi penjaga gawang utama. Alisson sebagai penggantinya sudah teruji tajinya selama 4 musim membela Liverpool. Ketangguhannya pun mampu menyabet sejumlah penghargaan dan memecahkan sejumlah rekor. Tak hanya Alisson, pemain baru lain yang masuk semenjak 2018 mempertebal kedalaman tim dan mengokohkan taktik tim. Yang terbaru adalah Diaz. Baru bergabung di Januari, kontribusinya sudah mentereng dengan sumbangan assist dan gol. Maka andai saja tragedi Bantingan dan capitan Ramos terulang lagi, kini Liverpool tak akan linglung seperti dulu karena mereka punya stok pemain yang menghuni. Di luar Diaz, Mane, dan Salah masih ada Jota, Firmino, Origi, dan Minamino. Hal serupa pun berlaku di posisi lain. Hampir semua posisi memiliki pengganti yang cukup sepadan. Selain itu, pemain-pemain penting di 2018 masih ada dan tetap ada dalam performa ideal, bahkan beberapa jauh lebih baik. Misalnya bila di 2018 Arnold digadang-gadang sebagai calon bek kanan terbaik dunia, kini ia sudah menjadi salah satu bek kanan terbaik dunia. Peranannya di final pun akan sangat krusial karena ia akan menjaga sisi pertahanan yang akan dibombardir Madrid. Di sepanjang musim ini, Madrid dominan menyerang lewat sisi kiri dibandingkan kanan. 42% serangan dilakukan dari sisi kiri. Maka sisi yang dijaga Arnold sangat krusial karena badai serangan akan terjadi di situ. Bukan hanya karena Vinicius ada di sisi tersebut, tetapi juga karena Mendy sering maju dan Benzema pun lebih dominan berpindah ke sisi tersebut. Berhasil tidaknya Arnold mempertahankan sisi pertahanannya akan menjadi salah satu faktor penentu siapa pemenang di laga ini. Meskipun pada akhirnya City yang juara Liga Inggris, tetapi kekuatan Liverpool musim ini tidak bisa dibilang kalah dari City. Mereka bisa terus bersaing hingga pekan terakhir dan hanya kalah 1 poin. Bahkan bila bicara head-to-head dengan City, klub unggul 1 kemenangan dengan 2 sisanya berakhir imbang. Maka Liverpool benar-benar lawan berbahaya bagi Madrid. Bila City mampu lesahkan 4 gol di leg pertama semifinal, hal yang sama pun bisa dilakukan Liverpool. Gegenpressing dan pendekatan sepak bola modern ala Klopp harus benar-benar dicermati Ancelotti. Selain itu, kegagalan meraih jawara Liga pun bisa menjadi pemicu pemain Liverpool untuk semakin menggila di final UCL. Kini UCL hanya satu-satunya kesempatan untuk menggenapkan treble mereka di musim ini. Namun pertarungan sampai titik akhir dengan City di Liga menjadi titik lemah di sisi lain. Pemain lebih kelelahan dan bahkan beberapa cedera. Dari kabar terakhir saat video ini dibuat, masih ada pemain utama yang cedera dan belum tentu main di final UCL. Padahal peranan Fabinho misalnya sangat diperlukan untuk menghentikan Modric sebagai mesin kreasi Madrid.
Modric yang diposisikan lebih depan oleh Ancelotti berpotensi berhadapan dengan Fabinho. Duel mereka pun cukup krusial karena akan menentukan jalan tidaknya serangan Madrid. Sama seperti Liverpool, pemain Madrid yang menjadi bagian dalam kemenangan di 2018 masih ada dalam tim. Bahkan pemain-pemain yang memenangkan UCL di 2016 dan 2017 pun masih menjadi bagian skuad musim ini. Tercatat 10 pemain yang juara 3 kali beruntun UCL masih ada. Di satu sisi, kondisi ini keunggulan yang Madrid punya. Dengan kumpulan pemain yang sudah 3 kali juara UCL, Madrid unggul dalam mentalitas dan pengalaman. Mereka sudah tak asing dengan tekanan final UCL dan sudah tahu bagaimana mengatasinya. Memang betul pemain Liverpool pun pernah sekali juara, tetapi bila dibandingkan, Madrid tetap unggul pengalaman dan mentalitas dengan 3 kali rekornya. Maka peranan pemain syarat pengalaman akan sangat sentral baik saat bertahan maupun menyerang. Ancelotti akan mengandalkan Casemiro sebagai tameng dan backup sebelum lawan berhadapan langsung dengan bek. Sementara Toni Kroos akan dimainkan lebih dalam untuk mendesain build up awal serangan. Selain itu, Ancelotti pun lebih matang dalam memenangkan UCL. Ia sudah 3 kali juara dengan 2 bersama Milan dan 1 bersama Madrid. Jadi selain unggul pengalaman dari pemain, Madrid pun unggul pengalaman dari pelatih. Hal ini perlu dikedepankan karena sepak bola bukan hanya persoalan taktik dan skill, tetapi juga mental. Salah satu variabel mental adalah pengalaman. Pengalaman ini juga yang memungkinkan Valverde akan tetap dimainkan Ancelotti di sayap kanan. Itu untuk mengatasi pemain-pemain sayap Liverpool yang berbahaya apalagi saat Robertson ikut maju. Valverde akan bermain lebih dalam sejajar dengan 4 bek. Ia bisa langsung berhadapan dengan Robertson sekaligus membuat jumlah pemain di pertahanan menjadi seimbang. Namun sisi lemahnya, pemain-pemain yang matang pengalaman ini sudah melewati masa terbaiknya. Sementara generasi baru seperti Militao, Camavinga, Valverde, atau Vinicius belum ada dalam performa puncaknya. Itu bisa menjadi sisi lemah Madrid dari sisi skill. Sepak bola tak pernah berhenti berubah termasuk pada sisi kepelatihan. Perubahan sepak bola akhirnya melahirkan pelatih-pelatih modern seperti Guardiola, Klopp, Nagelsmann, dan yang terbaru Erik ten Hag. Mereka dikenal dengan pendekatan yang lebih baru dalam memainkan si kulit bundar. Ancelotti pun dianggap sudah melewati masa emasnya dan dinilai tidak kompetitif lagi. Namun nyatanya pendekatan Ancelotti tetaplah manjur. Ia memang tidak bermain dengan dominasi possession atau gegenpressing, tetapi tetap saja sepak bola reaktifnya membuat musuh-musuhnya tersungkur. Di La Liga, Madrid mampu tampil konsisten dan merengkuh juara. Sementara di UCL, ia membawa Madrid keluar dari lubang jarum setelah berhasil mengandaskan lawan-lawan tangguh seperti PSG, Chelsea, dan City. Kini tinggal seberapa jauh sepak bola reaktifnya akan kembali menuai tuah di laga final. Efektivitas dan serangan kilat akan menjadi kunci Madrid untuk memenangkan laga ini. Vinicius yang rutin disimpan di depan saat bertahan serta aliran bola cepat dari para gelandang akan menjadi musibah bila tak diantisipasi Liverpool. Selain itu, pemain Madrid pun diuntungkan karena mereka punya waktu lebih banyak untuk istirahat. Mereka sudah memenangkan Liga sejak pekan ke-3-4 sehingga di 4 pertandingan sisa bisa lebih bersantai dan mengistirahatkan pemain inti. Laga final ini adalah pertarungan antara dua tim dengan bentuk berbeda. Liverpool sedang ada dalam bentuk terbaiknya setelah 7 tahun dibangun. Sementara Madrid meski masa puncaknya sudah lewat, tapi mereka syarat pengalaman dan unggul mentalitas. Klopp dan Ancelotti pun sama. Mereka datang dari angkatan yang berbeda dan dengan pendekatan sepak bola yang berbeda. Yang akan menang yang paling bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki, entah bekal bentuk terbaik atau pengalaman yang melimpah. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan langsung aja tulis di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.